masih banyak yang belum masuk ya. 15 orang lebih. 15 orang ya. Ada yang tahu kenapa belum masuk? Mati listrik. 15 rumah mati listrik. Oh enggak. Oke. Kirain saya. Em, saya lanjut aja ya sambil jalan karena kalau nunggu malah jadi nanti nggak selesai-selesai. Kita sekarang ada di pertemuan 11. Eh, pada pertemuan 11 ini kita akan bicara tentang kenapa obrolan kita selama ini menjadi penting, krusial. Selama ini kita bicara tentang pentingnya memahami nilai tukar. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang kenapa penting membicarakan itu. Jadi, kita akan bicara tentang bagaimana memperkirakan nilai tukar. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin kita bicara dulu tentang kenapa kita penting memperkirakan nilai mata uang itu, nilai tukar itu. Nah, saudara sekalian, kenapa menjadi penting? Persoalan utamanya adalah eh, perusahaan yang kita kelola, itu akan secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing. Seperti yang kita ketahui dalam kita berproduksi seringkali, bentar ya ini telepon saya berisik, saya kurangi dulu suaranya. Astagfirullah.
Saya mohon maaf sambungannya putus. Bisa dengar lagi suara saya nggak? Bisa, Pak. Oke, mohon maaf ya. Baik, kenapa kita harus memperkirakan nilai tukar? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan menjelaskan pentingnya peramalan nilai tukar. Jadi, kita sebetulnya kenapa melakukan itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Bisa kita perhatikan dari sisi mikroekonomi atau makroekonomi. Dari sisi mikroekonomi, kalau kita gagal memahami berapa atau memprediksi berapa nilai tukar atas kurs mata uang tertentu, itu akan mengakibatkan kerugian yang relatif besar di masa depan atas kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Misalkan begini, kalau misalkan kita tidak bisa memperkirakan berapa kurs yang akan terjadi di masa depan, saya kasih contoh dulu. Saya dulu berbisnis di bidang komputer tahun 1998, menjelang kejatuhan Pak Harto. Pada waktu itu, tahun 97 tidak ada tanda-tanda Pak Harto akan jatuh. Jadi Pak Harto itu penguasa yang kuat, menguasai Indonesia untuk yang ke-6 kalinya. Jadi pada pemilu yang ke-6 kalinya, berkuasa selama 32 tahun itu, semua partai sepakat memilih Pak Harto. Nggak ada tanda-tanda Pak Harto akan jatuh. Kemudian saya memutuskan akan berbisnis menggunakan uang pinjaman. Uang pinjaman itu kemudian disepakati menggunakan kursnya rupiah. Jadi kursnya rupiah. Waktu itu harus bayar untuk pembelian beberapa unit komputer. Nah, ketika kemudian saya mulai merambah ke bidang yang lain, saya agak melakukan kesalahan waktu itu. Jadi saya waktu itu tidak memperkirakan bahwa kurs rupiah akan bergerak jatuh sekali. Dari harga pada waktu awal transaksi itu 1.240, jadi waktu itu nilai tukar rupiah itu 1.240 per dolar Amerika. Kemudian ketika perjanjian itu sudah di tangan saya dan saya sudah bertransaksi membeli sejumlah peralatan komputer, rupiah naik pada angka 2.400 per dolar Amerika, kemudian naik terus sampai angka 6.000 pada sekitar bulan Januari tahun 98, dan rupiah jatuh sekali pada bulan Mei itu 16.000. Jadi rupiah menyentuh angka 16.000 hanya dalam waktu kurang lebih 6-7 bulan. Jadi 6-7 bulan sejak saya memiliki pinjaman, dari asalnya 1.240 per dolar Amerika, tiba-tiba menjadi 16.000 per dolar Amerika. Artinya, saya melakukan kesalahan perhitungan sebesar 8 kali lipat. Jadi kalau dikonversi ke dalam rupiah, kira-kira begini ceritanya. Utang saya asalnya 198 itu ya kira-kira 200 juta lah. Jadi waktu itu saya berusia 18 tahun, utang saya 200 juta pada kurs 1.240. 7 bulan kemudian, hutang saya menjadi 1,6 miliar. Bagaimana menghitungnya? Sederhana saja. Rupiah asalnya 1.200, anggap saja itu 2.000, tiba-tiba menjadi 16.000, berarti 8 kali lipat. Jadi hutang saya, kalau kita menghitung kursnya, berubah menjadi sekitar 1,6 miliar. Bagaimana cara bayarnya? Sementara semua transaksi saya menggunakan rupiah. Nah, ini saya ingin memberikan contoh ekstrim di mana bagaimana kita gagal menentukan langkah antisipasi. Waktu itu saya masih ingat itu, kakak tingkat saya di matematika waktu saya masih kuliah di KIP Bandung, kakak tingkat saya itu namanya Pak Bagus. Sekarang Pak Bagus itu salah satu kepala dinas di Kabupaten Bandung lah. Dia waktu itu bilang begini, Wan, banyak duit nggak, kata dia. Adalah, kata saya. Berapa gitu. Dia tanya pendapatan saya berapa. Waktu itu pendapatan saya sekitar 11 juta. Jadi
tahun 98 saya masih kuliah, pendapatannya 11 juta pada kurs 1.240. Waktu itu gaji guru S1 sarjana itu 198.000. Jadi teman-teman saya yang kemudian lulus jadi guru gajinya 198.000, hampir 200.000 kurang lah per bulan. Saya pendapatannya sudah 11 juta per bulan. Nah, waktu itu si Kang Bagus tuh bilang gini, Wan, ayo Wan, transaksi falas katanya. Kenapa? Dia cerita, dia kan matematikawan yang lebih tua dari saya. Dia angkatan tahun 90 kalau tidak salah, saya 94, jadi 4 tahun selisihnya. Saya nggak begitu percaya sama dia. Dia kan bukan pebisnis gitu, tahu dari mana gitu. Waktu itu padahal udah diwanti-wanti sama dia, ayo Wan, titipin uang ke saya katanya. Berapa puluh juta aja, atau kalau nggak berani berapa juta deh gitu. Saya nggak percaya waktu itu, saya nolak. Saya kaget sesudah pada bulan Mei 16.000 itu. Andai saja waktu itu saya nyimpen uang di dia, jangan gede-gede lah, taruh aja 10 juta. Hanya butuh waktu 7 bulan, uang saya 10 juta akan berubah menjadi 80 juta. Kan gede sekali tuh. 8 kali lipat kan? Tapi saya nggak melakukan itu karena saya tidak percaya. Karena saya juga tidak mengerti tentang pentingnya kurs pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu di Indonesia itu kurs itu masih kursnya tetap ditetapkan pemerintah. Dan pemerintah menetapkan angka 1.240. Sayangnya, angka di APBN tahun 97 itu kemudian direvisi oleh Pak Harto. Dan revisinya itu kemudian membuat kaget banyak orang karena direvisi sebulan sekali. Jadi awalnya 1.240 pada bulan Januari, naik bulan Februari terus selama berapa bulan dan akhirnya 16.000. Waduh, kata saya itu sayang sekali gitu. Nah, ini menggambarkan pada saya, memberikan gambaran empiris pada saya bahwa ternyata selisih kurs itu bisa membuat orang menjadi sangat kaya, pada satu sisi bisa membuat orang menjadi sangat miskin. Pada peristiwa krisis moneter tahun 97-98 yang saya alami itu, adakah orang yang tiba-tiba menjadi sangat kaya padahal sudah kaya? Ada, namanya George Soros. Beliau itu seorang Yahudi, berkewarganegaraan Amerika. Beliau pada waktu itu dengan sangat tiba-tiba gitu, pada awal tahun berapa dia memborong mata uang dengan besar-besaran. Nah, ketika kemudian mata uang jatuh, dia membalikkan keadaan. Dia memborong valuta balikannya dengan besar-besaran juga. Semua orang pada waktu itu belum ngerti apa yang terjadi. Nah, ternyata George Soros itu sudah membaca bahwa kelak mata uang rupiah, ringgit, baht, yen, won, dolar Singapura itu akan jatuh sangat keras. Waktu itu nggak ada yang nyangka. Ekonomi Asia itu stabil sekali. Indonesia waktu itu disebut sebagai macan Asia. Terkenal sekali waktu itu. Indonesia disebut macan Asia saking kuatnya ekonomi kita itu. Tapi memang ekonomi kita itu dibangun oleh hutang. Jadi Pak Harto membangun perekonomian kita itu dengan hutang. Nah, masalahnya hutangnya dalam dolar. Pada waktu itu, pada bulan, saya masih ingat itu, sekitar bulan Agustus sampai bulan November tahun 97 ada peningkatan besar-besaran keperluan dolar. Waktu itu saya ingat Pak Harto jatuh itu tanpa disengaja. Nah, karena kebutuhan dolar yang tinggi pada waktu itu, orang kemudian berburu dolar, menjual rupiahnya, membeli dolar. Kemudian rupiah menjadi langka, dolar menjadi langka karena dicari-cari. Kenapa? Karena utang jatuh tempo. Jadi utang pemerintah, swasta jatuh tempo pada waktu bersamaan. Akhirnya rupiah jatuh. Nah, ketika rupiah jatuh itulah kemudian Pak Harto ikut jatuh karena dianggap tidak mampu menopang pemerintahan. Yaitu beratnya membangun pemerintahan dengan hutang.
Jadi berat pada waktu itu karena Pak Harto waktu itu membangun betul-betul dengan hutang. Pada sisi lain, produksi kita sedang menurun pada waktu itu, terutama minyak. Jadi minyak waktu itu sedang menurun dan belum dapat kilang baru. Jadi belum mendapat sumber-sumber pengeboran baru. Pemerintah bingung, nggak ada uang. Hutang harus dibayar. Akhirnya minjam. Nah, pada waktu itu saya masih ingat pinjaman besar itu pada IGGI. Jadi waktu itu jangankan hutang, bunga hutangnya saja. Jadi bunga hutang pemerintah Indonesia waktu itu dibayar oleh hutang. Jadi membayar hutang oleh hutang. Berat sekali waktu itu. Dan sayangnya itu kemudian waktu itu kita diperparah oleh 16 orang bodoh di Indonesia. Saya menyebutnya orang bodoh karena saya dendam sekali sama orang ini. Ada 16 orang bodoh, para pemilik bank di Indonesia, itu kemudian meminjamkan uang banknya pada perusahaannya. Ngerti nggak? Jadi bank itu tidak boleh meminjamkan uang pada dirinya sendiri. Misalkan Bank BCA. Bank BCA itu dimiliki oleh Lim Solyong. Lim Solyong itu juga memiliki Indofood. Nah, BCA tidak boleh meminjamkan uang secara besar-besaran pada Indofood. Indomobil, Indofood, Indo apa lagi. Pokoknya yang Indo-Indoan itu miliknya Lim Solyong. Nah, kemudian bank apa lagi? Bank Hasan waktu itu meminjamkan pada Hasan. Hasan itu pemilik Timber Group, banyak sekali. Ada 16 bank pada waktu itu yang meminjamkan uangnya pada dirinya sendiri. Jadi mereka menerima pinjaman, menerima tabungan dari masyarakat, tabung masyarakat itu banyak, uang tabungannya itu disimpan di bank, uang tabungan ini kemudian dipinjamkan pada anak-anak perusahaan pemilik bank. 16 perusahaan, salah satunya yang besar itu yang paling membuat heboh itu waktu itu Bank HS itu. HS itu berapa ya? Tinggi sekali. Nah, ke-16 bank ini dibobol oleh pemiliknya sendiri. Ngerti nggak dibobol? Dicolong. Jadi duitnya dicolong oleh pemiliknya. Anda kan mungkin bingung. Kok ada perusahaan, uangnya dicolong oleh pemilik perusahaannya? Bisakah? Bisa. Uang di bank itu kan bukan uang pemilik bank saja. Di situ ada uang penabung, ada uang yang dijamin pemerintah, dan seterusnya. Nah, pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Pak Harto ini, 16 bank ini dicuri uangnya oleh para pemiliknya. Sedangkan si para nasabah itu kan nggak mau tahu. Dia hanya tahu bahwa uang tabungan di bank itu dijamin oleh pemerintah. Nah, pemerintah kemudian bayar jaminan-jaminan itu. Jadi pemerintah bayar tuh jaminan-jaminan itu. Jadi ada orang menabung asal di bawah 2,5 miliar itu diganti sama pemerintah. Jadi banknya nggak punya duit, uangnya habis kan dicolong sama pemiliknya dengan alasan dipinjam. Jadi dipinjam oleh perusahaan. Nah kemudian ketika yang punya duit mau ngambil nggak ada. Maksudnya begini, misalkan Alvan itu pemilik Bank HS. Alvan itu pemilik Bank HS, kemudian meminjamkan uang pada HS Timber Group misalkan. Kemudian Fatur Rahman punya tabungan 2 miliar di Alvan. Kebetulan lagi butuh uang, diambil. Alvan uangnya nggak ada. Di mana? Kan dipinjemin ke perusahaannya sendiri. Nah, waktu itu Alvan kan bingung, kolaps, menyatakanlah diri tidak ada uang. Nah, ketika bank menyatakan diri tidak punya uang, maka Bank Indonesia harus memberi bantuan. Bantuan ini dikenal sebagai BLBI. Jadi, bantuan dari Bank Indonesia ini dikasih tuh. Jadi bank-bank yang kolaps sebesar 16 bank itu kemudian dikasih uang. Nah, sablongnya si 16 orang ini kemudian menghilang dari Indonesia. Kabur. Hilang aja. Termasuk uang-uangnya. Jadi kalau Lim Solyong enggak ya, tadi hanya contoh saja. Lim Solyong enggak kabur, dia berusaha bayar, menjual saham-saham perusahaannya dan kemudian kembali. Dan memang waktu itu banyak orang baru sadar bahwa tidak boleh meminjamkan uang pada dirinya sendiri. Jadi saya minjem uang pada diri saya itu nggak boleh. Karena uang saya adalah uang banyak orang. Uang nasabah, uang negara, dan seterusnya. Nah waktu itu tapi kita kehilangan 16 orang. Dan dari 16 orang itu hanya sedikit yang berhasil kita penjara.
Sisanya mereka melarikan diri ke Cina, ke Kanada, kebanyakan ke Singapura. Lucunya mereka kabur ke Singapura. Dan waktu itu kita nggak punya kerjasama ekstradisi dengan Singapura. Makanya saya kesal sekali sama Singapura waktu itu menyembunyikan mereka. Nah, keadaan itu membuat banyak orang tidak nyangka gitu. Karena ada 3 kejadian dalam waktu bersamaan. Jadi pertama, ada kebutuhan pembayaran pinjaman pada waktu yang bersamaan, baik pemerintah maupun swasta. Kedua, ada ketidaksukaan massal masyarakat Indonesia, kenapa Pak Harto sampai terpilih untuk ke-6 kalinya. Nah, ketiga, ada perampokan uang oleh para pemilik bank. Jadi para pemilik bank merampok uang. Mereka merampok dan akhirnya waktu itu rupiah jatuh. Rupiah jatuh di bawah itu nggak apa namanya nggak kepalang tanggung, itu sudah jatuh tertimpa tangganya juga patah gitu. Nah sesudah itu kemudian negara lain ngalami. Nah pertama yang kali terimbas itu pada waktu yang bersamaan itu Korea Selatan itu tiba-tiba blok bangkrut gara-gara dia juga sama persoalan hutang. Pokoknya negara-negara yang punya persoalan hutang waktu itu jatuh. Nah waktu itu dari sekian banyak negara yang pertama kali recovery itu Malaysia. Saya pada waktu itu kagum sama Malaysia. Padahal saya nggak dalam banyak hal saya banyak persimpangan perbedaan pendapat dengan Malaysia. Tapi pada waktu itu saya kagum sekali. Nah pada waktu itu Malaysia menyatakan begini. Waktu itu perdana menterinya namanya Mahathir Mohamad. Menteri keuangannya itu sarjana dalam bidang sastra, Ibrahim. Jadi Datuk Ibrahim itu dia mengumumkan dia tidak mau pinjam uang dari IMF. Hebat ya. Jadi satu-satunya negara yang terimbas persoalan krisis moneter yang nggak mau pinjam itu Malaysia. Dia menyatakan nggak mau. Saya minta restrukturisasi hutang katanya. Jadi Malaysia meminta hutangnya itu ditangguhkan pembayarannya dan kemudian mereka cicil. Tapi justru strategi itu yang berhasil. Nah kemudian sesudah itu masyarakat di Indonesia mulai sadar betapa pentingnya mempertimbangkan kapan jatuh tempo pembayaran hutang. Jadi pembayaran hutang di dalam kurs itu menjadi penting jika semua orang membutuhkan kurs yang sama. Jadi bayangkan satu negara gede se-Indonesia, jumlah penduduknya waktu itu sekitar 190 juta orang, itu punya hutang dalam waktu bersamaan harus bayar pada bulan yang sama dengan kurs yang sama, dolar. Jadi waktu itu tidak lazim kita meminjam uang pada negara lain tidak dalam dolar, itu dolar semua. Akhirnya jatuhlah rupiah. Nah, dari situ kita punya pengalaman, oh ternyata nilai tukar itu memang harus kita ramalkan karena kita harus tahu kapan kita bayar hutang atau membeli barang dengan kurs atau nilai tukar tertentu. Nah, kemudian apa hubungannya itu dengan kondisi makro? Itu kan tadi kan kondisi mikro. Jadi nilai tukar itu penting sekali bagi kita untuk kita perhatikan karena kita harus tahu persis akan bayar berapa pada negara mana dengan kurs mana. Jangan sampai kita salah perhitungan yang akibatnya nanti kita salah berhitung bayar berapa dan kita tidak punya uang. Nah, jadi kita nanti akan disebut sebagai perusahaan yang tidak liquid. Nah, apa hubungannya dengan makroekonomi? Saya perlihatkan satu contoh begini. Ada 2 keadaan di mana nilai tukar itu salah diprediksi. Namanya overvalue sama undervalue. Kalau overvalue itu artinya mata uang kita itu dinilai terlalu tinggi. Kalau undervalue itu dinilai terlalu rendah. Apa hubungannya dengan makroekonomi keadaan itu? Saya kasih contoh begini. Tadi saya udah kasih contoh di kelas yang sebelah itu kok susah. Akhirnya saya kasih contoh yang baru. Nah, kasih contohnya begini. Misalkan Pak Hmi sama Pak Turahman itu jadi asisten peneliti saya. Biasanya kalau saya menjadikan mahasiswa saya menjadi asisten peneliti, itu suka saya kasih uang, Man. Jadi biasanya saya kasih uang, tapi dibagi 2. Jadi kalau misalkan 2 orang, saya biasanya kasih sekitar 2 jutaan. Jadi 1 orangnya 1 juta lah. Untuk apa? Untuk keperluan nemenin saya seminar. Jadi saya seminar ke kota mana atau negara mana, ikut tiket pesawat segala macam saya bayar, hotel saya bayar, uang saku biasanya saya kasih 2 juta. Kalau cuma sendiri ya berarti 2 juta sendirian. Tapi kalau berdua ya
bagi 2 lah. Nah, kira-kira Fatur Rahman itu tadi kemudian sama Fahmi saya ajak ke Singapura, yang gampang ya. Contoh yang sama dengan kelas tadi. Masing-masing kan Fatur Rahman sama Fahmi tadi saya kasih uang 1 juta dalam bentuk 100.000 10 lembar. Jadi 100.000 10 lembar. Nah, kemudian saya ajak ke Singapura. Fatur Rahman dan Fahmi sama-sama sepakat di Singapura itu mau beli apa di Singapura? Beli kaos lah, tulisan I love Singapura gitu. Nah, harganya sudah tahu dari sejak Indonesia. Harganya itu sebesar $10. Jadi harganya $10. Dan waktu berangkat dari Indonesia, Fatur Rahman tahu, Fahmi tahu bahwa $1 itu Rp10.000. Jadi $1 itu Rp10.000. Sesampainya di Singapura, kemudian habis seminar, mereka berdua jalan-jalan ke pusat oleh-oleh, beli kaos Singapura misalkan di mana? Di Masjid Sultan. Oke, di Masjid Sultan kan di depannya ada tempat oleh-oleh, beli kaos di situ, Alif Singapura. Pas nyampe ke situ, Fatur Rahman kan sama Fahmi saya bekelinnya kan uangnya uang rupiah kan, bukan dolar Singapura, bukan dolar Amerika. Nah, waktu saya kasih uang itu, kemudian kalian berdua itu jalan-jalan ke situ bayar dengan tujuan beli 1 kaos itu. Ternyata sampai di sana, si penjaganya bilang begini, Fatur Rahman, Bapak atau apa ya, Mas, ini harganya $1 Amerika, $10 Amerika. Kurs yang berlaku di toko mereka itu adalah Rp20.000 per dolar Amerika. Nah, Fahmi, kira-kira Fahmi harus bayar berapa ke si pedagang itu untuk beli 1 kaos? 200.000, Pak. Oke, asalnya harusnya rencananya? Cuman 100.000 mungkin, Pak, kalau ditukar dengan dolar gitu. Fahmi itu asalnya sudah niat nih sejak di Indonesia itu untuk ngambil hati Alfi Rizky, untuk milennya tuh dikasih tuh 1 orang kaos masing-masing. Jadi asalnya mau beli 4. Jadi beli 4 itu buat kamu 1, buat ngambil hati teman-teman yang perempuan 1, 3. Berarti kan beli 4 nih. Ya, asalnya niatnya mengeluarkan uang berapa berarti Fahmi total? 500.000 mungkin, Pak, cuman untuk 5 kaos, Pak, kalau udah 4, kamu banyak amat. berupa uang Jangan dolar. 4 itu susah. 3 perempuan. Kalau 3 perempuan kan 400.000. Iya. Oke, nah, Fatur Rahman, saya nanya nih sekarang. Sesudah kalian berdua datang ke situ, ternyata harga kaosnya itu per dolar Amerikanya itu 20.000. Kira-kira apa keputusan Fahmi? Tetap berusaha ngambil hati perempuan ini atau gimana? Feedback itu dari Maulana. Itu mah biar tekorak asal kesohor. Enggak lah. Manusia normal itu akan mikir lagi. Daripada saya ngasih ke Alfi Rizky 1, Milenia 1, Milenia 1, saya akan mutusin aja. Siapa kira-kira yang saya paling sukai di antara bertiga ini. Kan mahal kalau ngeluarin duit banyak. Nah, begitupun perilaku umum manusia normal. Jadi manusia normal itu akan mulai memperhitungkan ketika dia ada kenaikan harga atas barang itu, dia mikir 2 kali. Jadi mungkin dia tetap beli, tapi sebelumnya dia pasti mikir 2 kali. Apa saya akan tetap bertransaksi atau tidak? Ini yang kita sebut sebagai kondisi yang kita sebut ini. Apakah rupiah kita itu under value? Maka kita tentu ketika kan prosesnya impor kan, Fahmi itu impor, membeli barang dari luar negeri kan,
tentu mikir dua kali tuh. Mikir dua kali untuk melakukan pembelian itu. Karena mata uang kita itu dihargai lebih rendah dari seharusnya. Seharusnya logika Fahmi tadi 10.000. Ya ini 20.000 gitu. Gak mau ah. Nah, terus pada satu sisi Pak Rahman ngelihat peluang tuh. Ngelihat peluang apa? Ngapain saya beli kaos Singapura? Kenapa nggak saya jual kaos I Love Jogja ke peserta seminar? Karena harganya kan pasti murah mereka anggap. Ngerti nggak? Karena barang kita itu uangnya lebih murah gitu. Nah, maka Pak Rahman, maka daripada saya impor, saya ekspor tuh gede-gedean. Itu yang disebut sebagai under value. Nah, keadaan sebaliknya disebut over value. Nah, yang jadi masalah, kok bisa gitu? Kok bisa keadaan itu terjadi? Sebab nilai tukar itu definisinya adalah tingkat yang bersedia dibayar oleh seseorang pada mata uang tertentu oleh mata uang lainnya. Jadi ada kata-kata yang bersedia dibayar. Artinya, nilai tukar itu tidak ditetapkan oleh siapa-siapa. Nilai tukar itu ditetapkan oleh orang yang bertransaksi. Dia bersedia bayar berapa? Tadi Fahmi ketemu sama pedagang, dia bersedia menghargai rupiah per dolar Amerika itu 20.000. Kenapa? Karena buat dia rupiah nggak penting gitu. Dia nggak butuh rupiah. Maka dia harganya ya segitu aja, diturunin gitu, rupiahnya rendah. Nah, kalau kemudian kita jalan-jalan sesudah seminar itu saya kasih hadiah, yuk kita jalan-jalan, nanti kita pulangnya jangan lewat Bandara Changi. Kita pakai bandara yang ada di Johor misalkan. Johor kan ada penerbangan ke Bandung tuh, atau dari Kuala Lumpur ke Bandung kan ada. Yaudah kita ke situ dulu jalan-jalan ke Malaysia. Di Malaysia ternyata juga terima rupiah. Jadi seperti di Singapura, di Malaysia juga Anda bisa belanja dengan menggunakan rupiah. Tapi di sini rupiahnya dihargai 8.000. Jadi rupiahnya dihargai 8.000. Pada kondisi ini tentu sebaliknya dari yang tadi. Fatur Rahman dan Fahmi akan banyak berburu barang diimpor datang ke Indonesia karena rupiahnya dihargai dengan lebih baik. Jadi rupiahnya menjadi nilainya lebih tinggi dari yang kira-kira seharusnya. Tetapi pada posisi itu Pak Fatur Rahman nggak bisa jualan kaos Jogja lagi di Malaysia karena orang akan menganggap kaos Fatur Rahman itu mahal. Paham sekarang kondisi makro? Jadi bagaimana orang bisa memacetkan ekspor, bagaimana orang kemudian memacetkan impor, itu semata-mata karena apakah ketika kita bertransaksi, baik itu impor maupun ekspor, bayangkan ini sebagai kondisi makroekonomi, maka penilaian mata uang, taksiran mata uang, atau pada tingkat berapa kita mau menghargai mata uang tertentu, ternyata akan mampu mempengaruhi keputusan apakah kita akan melakukan impor lebih banyak atau melakukan ekspor lebih banyak. Oleh karena itu kemudian, maka kita harus membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Misalkan, ini saya tuliskan beberapa kebijakan yang sifatnya mikroekonomi. Jadi kebijakan yang pada tatanan rumah tangga perusahaan. Jadi pada tatanan rumah tangga perusahaan, ini tentu kita harus memikirkan apakah kita harus melakukan hedging terhadap kemungkinan perubahan mata uang di mana kita bertransaksi. Kalau kita sering bertransaksi dengan dolar, maka apakah ada kemungkinan dolar itu fluktuatif? Baik ketika kita meminjam maupun ketika kita meminjamkan uang atau berinvestasi. Pada kondisi berinvestasi, tentu resiko pada kita terjadi ketika mata uang kita itu dihargai lebih rendah. Artinya nanti mata uang kita akan membuat kita menjadi rugi. Bayangkan begini caranya. Tadi saya mengatakan saya punya hutang 100 juta.
dengan kurs dolar Amerika 1.200 atau 2.000, taruh 2.000 saja. Kemudian tiba-tiba kurs dolar menjadi 16.000. Artinya hutang saya yang sejatinya hanya 100 juta tanpa bunga itu menjadi 800 juta belum bunga. Jadi hutang saya asalnya 100 juta, tetapi karena kurs naik dari 2.000 menjadi 16.000, artinya naik 8 kali lipat, maka hutang pokok saja itu naik luas sekali, 800 juta. Tinggi sekali. Nah, ini yang harus kita perhitungkan ketika kita melakukan transaksi di dalam mata uang asing. Maka ada kemungkinan itu. Itu kondisinya ketika kita meminjam uang. Ketika kita meminjamkan uang, ya hitung aja sebaliknya. Jadi kita akan rugi kalau kita meminjamkan uang pada kurs 15.000, kurs kita kan 15.000 nih sekarang. Tiba-tiba Pak Jokowi jatuh pemerintahannya. Ada coup besar-besaran, pemerintahan Jokowi jatuh, dan orang yang kemudian dipilih oleh orang yang melakukan kudeta itu dipercaya oleh rakyat. Kemudian rupiah naik menjadi 10.000. Kita meminjamkan uang pada orang lain asalnya 100 juta. 100 juta per 15.000. Sekarang begitu jadi jadi 10.000, berarti kan kita rugi sepertiganya. Artinya kita hanya akan dapat dapat pengembalian uang pokoknya saja 63 juta. 63,3333 juta. Rugi kan besar itu. Nah, jadi kita harus memperhitungkan resiko dalam kita bertransaksi, baik itu resiko ketika meminjamkan atau meminjam uang dari orang lain. Nah, itu kalau kita dalam posisi mikroekonomi. Saya mau kembali lagi ke makroekonomi. Sadin, pada kondisi makroekonomi seperti apa ekspor macet? Sadin? Mohon maaf Pak, ulangi Pak. Agak ramai pada Pak. kondisi apa impor macet? Pada kondisi nilai mata uang kurs Indonesia itu rendah. Gimana? Pada kondisi kurs mata uang Indonesia itu rendah. Rendah. Kenapa kira-kira impor menjadi macet? Karena ya dari kita sendiri melihat barang impor itu terasa mahal loh itu Pak. Nah, betul. Saya kira kamu gara-gara kayak pakai kacamata hitam nggak merhatiin. Ternyata merhatiin. Oke. Iya, Pak. Jadi kondisi makro itu dilihat apakah adanya over value atau under value. Nah, berikutnya kebijakan apa lagi yang harus kita pikirkan? Kalau kita melakukan kebijakan pendanaan, artinya kita meminjam uang dari orang lain, kebijakan bunga itu pasti gampang deh. Bunga itu kita akan cari bunga yang paling rendah. Kalau kita mau berinvestasi atau meminjamkan uang pada orang lain, tentu kita cari bunga yang tinggi, biar gampang ngapalinnya ya. Jadi dari semua ini, kebijakannya sederhana kita bagi dua, pendanaan atau investasi. Kebijakan pendanaan, cari bunga yang rendah. Kebijakan investasi, cari bunga yang tinggi. Itu relatif mudah dipahami. Nah sekarang, pada pendanaan, kenapa kita harus mencari pendanaan dengan nilai mata uang yang rendah pada periode keuangan tertentu? Itu yang harus kita pahami. Pada sisi lain, kenapa pada investasi harus yang mata uang kuat? Safa, kira-kira apa Pak alasannya Pak? Kalau kita minjem uang atau pendanaan, kenapa kita harus mempertimbangkan cari yang nilai mata uangnya rendah? Safa? Ini Safa kebanyakan megang pipi sih jadi bingung. Iya Pak.
Ayo Pak, gimana Pak? Apa alasannya? Kenapa pada kebijakan pendanaan kita harus cari nilai mata uang yang relatif rendah? Karena bisa itu Pak menghemat pembayaran Gimana guna caranya? itu pembayaran pinjaman. Gimana caranya? Pak, Ya Pak, kenapa bisa melakukan penghematan? em, Gini. Kita ulang dulu ceritanya. Kita ingat kebijakan pemerintah ketika mata uang terlalu rendah. Oke ya. Ketika mata uang kita terlalu rendah, maka kebijakan pemerintah adalah pertama, itu pasti mendorong ekspor. Artinya, pemerintah harus mendorong produksi sebesar-besarnya. Jadi ketika mata uang kita itu dihitung rendah, maka harus didorong ekspor. Untuk mendorong ekspor, apa yang dilakukan kira-kira? Ketika pemerintah mendorong ekspor, itu mendorong produksi. Nah, ketika pemerintah mendorong produksi domestik agar naik, karena kemudian impor pasti akan turun, maka pemerintah melakukan apa? Biar orang kemudian berproduksi banyak. Turunkan pinjaman. Jadi logika di kepala kita adalah ketika uang itu bernilai rendah, pasti pinjaman bunganya rendah. Jadi cara membayangkannya begitu. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka kemungkinan besar dia akan memiliki nilai pengembalian yang kata Safa tadi akan membuat kita menjadi lebih berhemat pada sisi bunganya. Yang jadi masalah dari sisi mata uangnya apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, bayangannya begini. Pada negara-negara dengan mata uang yang cenderung nilainya rendah, itu relatif dia berkecenderungan untuk tetap rendah atau lebih turun. Dan negara-negara yang memiliki mata uang kuat akan berkecenderungan makin kuat atau setidak-tidaknya tetap. Nah, jadi bayangannya kalau kita berinvestasi di negara yang mata uangnya kuat, kecenderungan mata uang itu akan terus kuat. Artinya keuntungan kita akan makin bertambah ketimbang di negara yang cenderung lemah mata uangnya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita bicara tentang kebijakan penganggaran modal? Nah, ketika kita bicara penganggaran modal, maka yang harus diperhatikan adalah cash flow-nya. Keluar masuk uang di dalam kursnya. Nah, yang jadi masalah adalah, lihatlah konversinya. Jangan-jangan Anda memperhitungkan uang yang keluar masuk tanpa memperhitungkan konversinya. Kita tadi sudah katakan bahwa ketika kita melakukan transaksi konversi uang dari rupiah ke mata uang lain atau dari mata uang lain ke rupiah, itu akan menimbulkan biaya karena dua hal. Pertama, transaksi pada pedagang juga sudah menentukan. Artinya kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan valuta asing itu, penukaran valuta itu, Anda akan lihat bahwa harga jual dan harga beli pasti berbeda. Harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Selisihnya adalah biaya yang timbul dari konversi itu. Jadi kalau kita mengkonversi uang, pasti ada biayanya, itu konversinya. Kedua adalah tadi bersedia membayar. Artinya ada kemungkinan ketika kita melakukan konversi terhadap mata uang tertentu, orang bersedia membeli mata uang yang kita jual itu atau kita tukarkan itu dengan konversi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua dalam penganggaran modal itu oleh karena itu maka karena ada konversi tadi maka kita harus meramal. Kita harus ramalkan sebetulnya bagaimana permintaan modal di perusahaan kita itu. Kita harus cek permintaan modal kita itu sebetulnya berapa dan siapa yang sanggup memenuhinya. Apakah perusahaan anak perusahaan di negara tujuan atau induk perusahaan di perusahaan asal. Itu yang konsep harus Anda pikirkan ketika Anda menghitung kebijakan. Berikutnya, ini menjadi penting karena ada orang bisa menjadi salah persepsi. Maksudnya begini, kalau Anda menghitung pendapatan, atau misalkan Anda juga pengeluaran juga sama saja,
ketika Anda menghitung pendapatan ataupun pengeluaran pada perusahaan yang multinasional itu berbeda dengan perusahaan yang tidak multinasional. Misalnya begini, ketika saya mendirikan perusahaan, taruhlah saya mendirikan perusahaan catering, kemudian saya ingin menghitung pendapatan dan laba, pendapatan dan pengeluaran, taruh kemudian ditentukan bahwa pengeluaran saya itu 100 juta, pendapatan itu 200 juta, berarti labanya 100 juta. Selesai, tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Tetapi jika saya adalah anak cabang perusahaan dari perusahaan catering di Amerika, itu lain perkara. Tadi saya sudah membukukan laba sebesar 100 juta. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih laba yang cukup bagi perusahaan di Amerika? Jangan-jangan laba yang 100 juta itu tidak berhasil menutupi selisih penurunan harga rupiah terhadap dolar. Kalau misalkan rupiah sedang menurun, kalau rupiah sedang berpotensi, nggak jadi masalah, atau misalkan tetap nggak jadi masalah. Untung 100 juta dikonversi ke sana, misalkan taruhlah jadi 100 dolar Amerika, selesai. Tetapi jika dikonversi ternyata itu hanya 50 dolar, artinya kan ada selisih tuh, 50 dolar. Nah, yang jadi masalah, apakah 50 dolar itu kondisinya untung atau tidak? Jadi, ketika Anda memperhitungkan pendapatan, pengeluaran maupun laba, perhatikan apakah Anda harus mengkonversi uang itu terhadap mata uang asing atau tidak. Jika iya, maka Anda harus konversi dulu untuk kemudian menyatakan apakah perusahaan Anda itu laba atau tidak. Jangan-jangan seperti ada pendapatan besar, tetapi sebetulnya Anda sedang merugi karena di negara yang kursnya sedang diperhitungkan rugi. Cara memperhitungkannya sama tadilah, seperti kasus belanja kaos di Singapura tadi itu. Jadi tidak selamanya menaikkan atau menurunkan sesuatu itu sebanding dengan kenaikan atau penurunan kursnya. Berikutnya, jika Anda kemudian tertarik untuk mengecek, ingin tahu, Pak, kalau gitu berarti kurs itu penting, Pak, untuk diketahui. Ya, kalau Anda menjadi Menteri Keuangan, penting untuk menentukan arah kebijakan negara. Kalau Anda menjadi Direktur Keuangan atau Manajer Keuangan di perusahaan, penting untuk menentukan berapa valuta yang Anda harus sediakan di perusahaan Anda jika Anda bertransaksi dengan perusahaan lain di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer keuangan, Direktur Keuangan yang baik, Anda harus punya model yang menentukan berapa kira-kira kurs rupiah terhadap dolar besok, minggu depan, bulan depan, atau pada tanggal diperjanjikan. Itu harus tahu betul. Kenapa? Kalau salah prediksi, kan tadi kan, kalau salah prediksi bisa rugi besar. Padahal misalkan kok ruginya kecil gitu, cuma sekitar 20 atau 100 rupiah per dolar Amerika. Iya, tapi kalau transaksinya 1 triliun, kan jadi gede juga. Oleh karena itu, jangan memperhatikan besar kecilnya angka, tetapi angka secara keseluruhan. Itu menjadi penting gitu. Apakah itu memang harus diperhatikan atau tidak? Pertama, ketika membuat model itu, yang Anda harus perhatikan adalah apakah model Anda itu superior atau tidak. Apakah bisa digunakan oleh perusahaan Anda atau tidak. Bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah apakah datanya mudah didapat atau tidak. Jadi jangan-jangan Anda memasukkan begitu banyak variabel di dalam penelitian Anda menemukan model peramalan kurs, tapi ternyata datanya nggak mudah didapat. Itu sama sekali salah. Yang kedua adalah apakah pada variabel itu informasinya itu aksesnya konsisten atau tidak. Artinya mudah didapat atau tidak. Jangan-jangan sekarang mudah didapat, besok menjadi tidak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini yang seringkali mahasiswa salah lakukan di dalam memahami bab 4 pada deskripsi data. Di bab 4 itu kan sebelum Anda melakukan interpretasi pada regresi, Anda kan suka melakukan deskripsi data tuh. Nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata. Salah satunya adalah deviasi. Nah, mahasiswa kebanyakan tidak menerjemahkan itu.
Terus kalau tahu deviasinya kenapa gitu? Nah, itu tidak dijawab. Harusnya di dalam penjelasannya ada tulisan begini. Ada tulisan variabel A, variabel B, variabel C, titik. Kolom terakhir itu kan biasanya deviasi tuh. Deviasinya sekian, sekian, sekian. Tulis di bawah itu deviasinya kecil atau besar. Kalau deviasi terlalu besar, maka variabel itu harus di-drop. Di-drop itu artinya dikeluarkan, dibuang. Jadi tidak dimasukkan lagi di dalam model. Jadi kalau Anda di dalam bab 1, bab 2 sudah menyatakan variabel ini akan diteliti, variabel ini akan diteliti, sesudah bab 3 selesai, bab 4 kemudian Anda mengerjakan, diketahui ternyata varian atau deviasi data pada data yang Anda teliti itu gede-gede gitu. Jadi loncatannya jauh gitu, fluktuatifnya jauh. Kalau fluktuatifnya terlalu jauh, itu menandakan data itu sulit untuk diprediksi. Jadi kalau deviasinya besar, jadi deviasi itu kan penyimpangan dari nilai tengah. Jadi bahasanya ya, kalau Anda nggak paham deviasi, coba balik lagi ke semester 1. Deviasi itu adalah penyimpangan terhadap nilai tengah. Kalau penyimpangan terhadap nilai tengah terlalu tinggi, artinya dia bisa berada di mana saja. Bisa terlalu atas, bisa terlalu bawah. Maka peramalan kita menjadi tidak valid. Karena deviasinya jauh. Deviasinya jauh itu artinya gini, kalau kita ramalkan, dolar rupiah per dolar Amerika itu 10.000 dolar, 10.000 rupiah per dolar Amerika, tapi deviasinya 500, berarti kan bisa 10.500 atau 9.500, jauh sekali jaraknya. Itu akan mengakibatkan kita akan menanggung kemungkinan rugi gara-gara salah hitung deviasi itu. Nah, oleh karena itu, ketika Anda melakukan penelitian dan menemukan adanya deviasi yang terlalu besar, Anda keluarkan. Anda drop variabel itu. Begitupun pada kasus ini. Jadi kalau Anda menemukan, Pak, saya akan memasukkan variabel IHSG di dalam model peramalan valuta asing saya. Ternyata IHSG itu deviasinya besar. Sebentar ya, saya terima telepon dulu. Penting, maaf. Halo, kenapa? Assalamualaikum. Tepat terhadap intervensi pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Anda melakukan peramalan valuta, Anda harus cek bagaimana kebijakan negara itu terhadap valuta. Saya sudah mengajarkan pada Anda, ada beberapa kebijakan, ada kurs mengambang, ada kurs tetap, ada kurs yang ditautkan, dan seterusnya. Nah, Anda harus cek. Jadikan itu kita harus cek betul negara itu seperti apa. Nah, ini biasanya ada di kebijakan di bank sentralnya. Jadi bukan pemerintah ya, pemerintah dalam arti kabinet, bukan, tapi pemerintah dalam arti negara.
dan waktu. Nah, persis seperti ini. Jadi kurs juga nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain juga akan dipandang dipengaruhi oleh mata uang itu sendiri dan waktu. Nah, ini tentu mengandung kelemahan. Kenapa mengandung kelemahan? Karena ini kan datanya sifatnya harian nih. Hari ini, besok, kemarin, dan seterusnya datanya diteliti. Biasanya mata uang itu dipengaruhi oleh berita. Misalkan, tadi malam jam 1 kalau nggak salah ya, jam 1 malam saya lihat CNN menampilkan berita ada pesawat dari China, Boeing 747 membawa kargo isinya vaksin. Bagi mereka yang memandang itu sebagai pandangan positif, dia akan melihat, oh Indonesia berarti sebentar lagi akan terbebas dari COVID. Suntikin vaksinnya beres gitu. Ternyata vaksin yang tersedia itu, kemarin saya lihat hanya 1,3 juta vaksin atau berapa? Hanya untuk kurang dari 2 juta orang itu, hanya untuk permulaan saja. Dan itu pun belum keluar dari BPOM, boleh untuk beredar. Nah, tapi yang jadi masalah, vaksinnya sudah ada. Itu kan akan mengakibatkan perasaan suka. Orang percaya pemerintah mampu menyelesaikan ini karena vaksinnya sudah ada gitu. Maka bisnis diperkirakan akan menggeliat menjadi lebih baik. Itu akan menguatkan rupiah. Menjadi masalah, menguatkan rupiah terhadap siapa? Nah, counterpart kita di dalam berbisnis sekarang banyaknya Cina. Maka harusnya logikanya mata uang kita terhadap Cina akan menguat. Nah, kemudian ternyata vaksin yang akan beredar di Indonesia itu ada 6. Dan ada negara lain yang ternyata memproduksi itu. Artinya nanti akan ada banyak transaksi antara negara kita dengan negara yang memproduksi vaksin itu. Maka atas dasar berita itu, maka nilai tukar kita terhadap negara-negara tersebut akan menjadi berubah. Nah, kalau misalkan analisisnya teknikal itu seperti itu riskan. Karena perkiraan kita akan apa yang terjadi pada hari ini akan bisa sangat berubah 15 hari kemudian. Misalkan begini, taruhlah saya punya kewajiban membayar hutang tanggal 15 Desember. Pada saat ini keadaan kurs itu seperti ini, diperkirakan begitu. Tanggal 14, misalkan ya, tanggal 14, saya sudah memperkirakan bahwa rupiah itu terhadap dolar Amerika, saya perhitungkan akan sekitar 15.800 per dolar Amerika. Tanggal 14, ternyata misalkan ya, ini misalkan aja. Misalkan ada pemberontakan dipimpin oleh mayor jenderal siapa gitu. Dia kemudian berhasil menumbangkan pemerintahan. Kemudian diangkatlah presidennya namanya Fatur Rahman. Umurnya 22 tahun. Rakyat kaget. Militer mengkudeta negara dan kemudian mengangkat anak muda jadi pemimpin. Orang kaget. Kemudian orang euforia. Orang-orang yang asalnya tidak suka terhadap Pak Jokowi senang. Dan dipilihlah anak muda juga senang. Anak muda biasanya lebih bagus, idealis atau apalah itu. Kemudian tiba-tiba atas dasar kesukaan itu, orang kepercayaan terhadap rupiah naik. Tiba-tiba jadi 12.000 per dolar Amerika. Jadi artinya, apapun yang terjadi pada tanggal-tanggal itu akan sangat mungkin merubah kurs yang ada di lapangan. Itu sebabnya kemudian analisis teknikal itu tidak bisa untuk dijadikan analisis jangka panjang. Analisis teknikal lebih sering digunakan oleh para spekulan. Ingin ngambil untung hari ini, besok lusa gitu. Tapi bukan untuk ngambil untung seminggu yang akan datang misalkan. Nah, kalau kita perhatikan lantas, kalau begitu, kalau misalkan analisis teknikal itu sifatnya hanya untuk peramalan jangka pendek, siapa yang sanggup melakukan peramalan jangka panjang? Nah, kita cek ada satu lagi namanya analisis fundamental. Analisis fundamental sama seperti kita menganalisis fundamental pada saham. Analisis pada fundamental pada saham itu kan cara ngeceknya bisa kita lihat dari laporan keuangan. Karena fundamental perusahaan itu ada di laporan keuangan. Nah, kalau misalkan analisis fundamental untuk kurs, di mana kita lihat? Di laporan keuangan juga. Tetapi laporan keuangan negara-negara yang bertransaksi. Misalkan kita ingin lihat meramal kurs rupiah terhadap dolar. Maka
kondisi fundamentalnya adalah fundamental Amerika dan fundamental Indonesia. Dibacanya di laporan neraca berjalan Indonesia terhadap Amerika, atau Anda bisa melihatnya di laporan keuangan Amerika maupun laporan keuangan Indonesia. Tetapi cara yang paling mudah adalah bacalah di laporan neraca berjalan seperti yang saya ajarkan pada pertemuan kedua dulu. Pada pertemuan kedua dulu saya ajarkan bagaimana cara membaca laporan neraca berjalan. Nah, itulah fundamental tuh di situ bacanya. Tentu saja itu juga mengandung banyak kelemahan teknik ini. Apa kelemahan yang paling mungkin ya? Kelemahan yang paling mungkin terjadi adalah banyak data itu nggak mudah didapat. Jadi datanya hanya mudah didapat oleh instrumen negara. Sementara Anda yang berada di luar pemerintahan sulit dapat data itu. Nah, oleh karena itu menjadi masalah tuh. Lantas orang mencari tahu lagi, apakah ada teknik peramalan lain yang lebih mudah? Nah, ada satu lagi namanya metode market base. Metode market base ini ujungnya akan menemukan berapa beta dari, seperti halnya di saham sama saja, berapa beta pada kurs itu dan berapa prediksi mata uang itu pada waktu T, pada waktu yang ditentukan. Cara mengerjakannya sama. Jadi cara mengerjakannya Anda buat time series untuk data kurs, kemudian Anda cari betanya ketemu, Anda tinggal masukkan ke rumus baru, carilah berapa mata uang tertentu di tanggal tertentu. Nah, sebetulnya bagi saya sebetulnya tidak ada teknik yang paling tepat, tuh nggak ada. Semua teknik itu saling melengkapi. Oleh karena itu saya menyarankan pada Anda yang akan melakukan riset skripsi dalam bidang manajemen keuangan internasional untuk menggunakan dua teknik minimal, fundamental dan market base, untuk menentukan nilai mata uang yang harus ditetapkan oleh perusahaan yang Anda teliti. Nah, namanya disebutnya peramalan campuran. Tentu saja semua orang punya punya argumen masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Seperti halnya misalkan begini, jika Alvan ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek untuk bermain orang kata-kata yang sering digunakannya bermain falas, itu tentu saya sarankan Anda menggunakan analisis teknikal. Kenapa analisis teknikal? Itu kan jangkanya harian. Namanya spekulan itu ngambil untungnya harian juga. Nah, tapi kalau misalkan Anda perusahaan untuk meneliti jangka panjang, misalkan Anda bisa meneliti melalui pola yang didapat dari pasar, bisa pakai market base. Atau misalkan Anda ingin mengetahui kemungkinan jangka panjang tapi dengan memperhitungkan kebijakan-kebijakan negara-negara, nah, ambillah teknik fundamental. Jadi ketika Anda memilih teknik tertentu untuk meramal kurs atau nilai tukar valuta asing, lihat apa yang Anda pentingkan. Yang Anda butuhkan itu apa, itu yang dikerjakan. Pada faktor peramalan teknis, itu saya sudah katakan tadi bahwa yang Anda harus perhatikan, faktor pertama adalah faktor berita. Ya, faktor berita itu faktor paling penting di dalam melakukan analisis teknikal. Yang kedua, Anda juga harus memperhatikan faktor teknis yang memicu penjualan dolar. Ini mau penjualan maupun pembelian, cara meramalnya itu adalah Anda cek apa sih yang memicu penjualan atau pembelian dolar. Nah, dari cerita yang saya ungkapkan tadi, menurut Aziza, apa kira-kira Aziza yang secara teknis akan menjadi faktor orang menjual atau membeli dolar? Aziza. Iya, Pak. Kira-kira apa tuh faktor teknis yang membuat orang menjual atau membeli dolar di luar berita? Dolar yang banyak di luar, Pak. Kenapa? Karena memicu pembelian dolar. Iya, kenapa? Kenapa dolar banyak di luar jadi memicu orang membeli dolar?
Aziza, kenapa itu memicu orang membeli dolar? Karena udah tahu nilai masa depannya, Pak. Ya, gimana? Liza. Iya, Pak. Kira-kira kenapa itu memicu orang untuk membeli dolar? Untuk membeli ya, Pak. Ayo, gimana? Saya jadi rugi nih berbusa-busa cerita dari tadi, kan ternyata nggak diperhatiin. Rahmat, kenapa memicu orang untuk membeli, kenapa? Rahmat. Ini kalau misalkan nggak ngejawab, apa saya sebut hadir atau enggak? Gitu. Nanti Fatur Rahman dicek ya daftar hadirnya, kalau misalkan kira-kira nggak jawab kan mungkin nggak hadir. Vidya? Iya, Pak. Ya, kenapa memicu orang untuk membeli? Karena banyak bertransaksi dengan mata uang itu. Ayo, ini saya udah jelasin ini di teori-teori awal itu. Kenapa orang membeli? Dela, kira-kira Dela kenapa Dela? Alasannya tadi membeli dolar, Pak. Ya, yang nomor 3 ini, kenapa orang membeli? Mungkin ini karena kita kan mengetahui untuk peramalan harga dolar yang akan datang itu lebih tinggi gitu. Makanya kita saat ini membeli dolar. Ada yang bisa nggak? Kenapa pada kondisi itu memicu orang secara teknikal akan memicu orang untuk membeli dolar? Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Jis tahu Jis? Enggak, Pak. Sadid, bisa nggak Sadid? Gimana Pak? Maaf, sinyalnya agak. Kenapa nomor 3 ini menjadi pemicu orang membeli dolar itu kenapa? Mungkin karena dolar itu mata uang yang banyak digunakan untuk negara-negara yang banyak digunakan negara. Hanya banyak negara yang menggunakan mata uang dolar untuk bertransaksi secara internasional. Waduh, gimana sih ini? Gilman. Ya, Man. Kenapa kira-kira memicu orang membeli dolar, Man? Suaranya kecil. Kamu lagi ada di mana itu? Enggak kedengaran. Ganti. Johan. Ya, Kenapa memicu orang membeli dolar? mungkin karena dolar banyak digunakan untuk acuan. Kan sudah tadi saya bilang salah, gimana diulang-ulang lagi? Oh, salah. Ya, ada yang bisa kan? Pak. Aduh, gimana ini? Udah semester berapa? Pertanyaan gini aja nggak bisa jawab. Ini sederhana gini nih. Ketika petani panen raya padi, harga murah atau mahal? Murah. Kenapa? Kenapa kira-kira murah? Banyak barang, Pak. Nah, sederhana. Jadi,
Kalau banyak murah. Apa teorinya? Simpel itu. Tuh, di SMP udah diajarin. Jadi di SMP kita diajari sama guru ekonomi kita tuh begini kalimatnya. Hukum penawaran. Jika barang yang ditawarkan banyak, maka harganya akan turun. Jadi makin banyak barang ditawarkan, harganya makin turun. Makin banyak barang diminta, artinya yang mau beli banyak, harganya makin mahal. Kan gitu logikanya. Jadi kalau kita menemukan di pasar, itu rupiah itu, dolar itu banyak, berlimpah, dolar banyak di pasaran, itu artinya harganya murah. Logikanya sederhana aja. Karena tahu logikanya harganya murah, orang akan beli. Itu sampai situ aja simpel. Jadi orang membeli karena tahu dia jumlahnya banyak. Karena dia punya logika katanya kalau jumlahnya banyak harganya murah. Selesai sampai situ jawabannya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa faktor fundamental tadi itu banyak sekali variabel yang Anda bisa masukkan. Tetapi dari semua variabel ini yang Anda harus perhatikan adalah apakah data itu mudah Anda dapatkan atau tidak. Ini saya sudah mencatatkan ada 6 faktor. Jadi kalau Anda mau melakukan riset di bidang manajemen keuangan internasional, masukkanlah ke 6 variabel ini. Tetapi jika ada data yang Anda susah mendapatkannya, keluarkan. Ingat kalimatnya kata saya tadi. Jika datanya susah didapat, keluarkan. Jika kemudahan aksesnya itu berubah-ubah, keluarkan. Jika deviasinya terlalu besar, juga keluarkan. Jangan libatkan di dalam riset kita. Simpelnya begitu. Jadi ada 6, tetapi belum tentu semua ini kita akan gunakan. Karena kenapa kita harus memiliki keterbatasan? Pertama, ada ketidakpastian untuk pengaruh. Di mana-mana penelitian itu sebetulnya wajar. Jadi pada waktu yang berbeda, mungkin pengaruh satu faktor terhadap faktor lain itu berubah. Oleh sebab itu banyak peneliti mengatakan begini, saya akan melakukan penelitian ulang atas penelitian siapa, tapi waktunya hanya beberapa hal. Liza, kalau Liza memasukkan faktor fundamental, itu kemudian hal apa yang menurut Liza akan menjadi faktor penimbang suatu faktor itu akan dikeluarkan? Sebut saja satu. Saya nggak jadi pakai faktor ini. Kira-kira kenapa? Kalau apa? Sebut satu. Mana malah hilang? Itu Pak, mungkin kalau datanya nggak sulit diperoleh. Oke, 1, 2. Aziza, alasan apa lain yang membuat kita akan mengeluarkan suatu faktor di dalam analisis fundamental? Ketika ini Pak, tingkat suku bunga.
Kenapa jadi tingkat suku bunga? Nafiah, tadi sudah disebutkan Nafiah, temannya menyebut bahwa satu hal yang akan membuat satu faktor di dalam variabel fundamental itu dia keluarkan katanya kalau datanya susah didapat. Yang kedua, Nafiah, kira-kira alasan apa lagi? Datanya susah untuk dianalisis, Pak. Ya, itu kan data susah dianalisis dengan susah. Ya, bolehlah, boleh. Maulana, ayo dua-duanya. Satu kamu, satu temennya. Maulana, nyalain kameranya. Iya, Pak. Halo. Yo. Waduh, tutup itu pakai masker. Kamu batuk seenaknya aja. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Itu nular 3 orang itu celaka itu. Astagfirullah. Bukan COVID, Pak. Saya sudah rapid. Rapid. Pakai swab dulu. Ini nih, ayo jawab dulu. 1, 2, 3. Nomor 3 apa? Tadi kan datanya susah didapat. Kedua, datanya susah dianalisis. Ketiga, apa nih? Yang menyebabkan sebuah faktor kita keluarkan dari model kita. Mungkin standar deviasinya tidak memenuhi, Pak. Siapa yang jawab ini? Nggak kelihatan. Siapa yang jawab? Johan? Maulana, Pak. Nah, di sebelah mana ini yang jawabnya? Mana? Maulana Ali Akbar, Pak. Oh, kok suaranya di situ? Oke. Keempat, sekarang terakhir. Satu lagi apa? Milenia. Keempat apa? Milenia. Tadi Pak, jadi yang dicatat cuma 3. Catat cuma 3. Apa tuh yang dicatat? Sebutin. Jadi jika datanya susah didapat itu dikeluarkan, kemudian yang kedua itu jika standar deviasinya terlalu besar. Terus yang ketiga itu jika datanya susah dianalisis. Yang emang keempat nggak ada ya? Tadi ketinggalan, Pak. Oke, kita lewat dulu kalau gitu. Sekarang, kalau Anda melakukan analisis teknikal, Afifah? Mana Afifah? Iya, Pak. Kalau kita melakukan analisis teknikal, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. 1, faktor apa? Paling penting dalam faktor analisis teknikal. Nah, berita, benar. 2, Gilman. Faktor apa, Gilman? Yang harus kita perhatikan nomor 2. Yang penting juga ini. Yang pertama, cek berita ekonomi. Kedua, kebijakan pemerintah daerah negara tersebut. Siapa tadi? Mel? Jadi yang nomor apa? Yang harus diperhatikan ketika kita melakukan analisis fundamental, jika kebijakan pemerintahnya itu sulit diprediksi, maka kita drop. Jadi yang Gilman itu tadi untuk yang kebijakan tadi. Sekarang kita ulang nih. Untuk yang faktor teknikal, 1, tadi Afifah udah jawab, cek berita ekonominya. Kedua, Ajis, kira-kira apa Ajis? Yang kedua Ajis, yang harus dicek. Faktor yang memicu penjualan dolar tersebut, Pak. Oke, faktor yang memicu penjualan dolar. Maulana Rizka, apa faktor ketiga? Mungkin banyaknya dolar yang beredar, Pak. Jadinya memicu pembelian dolar. Nah, cukuplah. Jadi pada hari ini
Saya tidak akan menjelaskan teknis bagaimana melakukan peramalannya, tetapi secara teori ada 4. Nanti harusnya Anda mempelajari teknisnya itu di mata kuliah ekonometrika. Itu Anda tinggal jalankan program yang Anda pakai, boleh Lisrel, boleh Evius, boleh SPSS, boleh MATLAB, apa saja yang Anda gunakan terserah. Hakikatnya Anda harus memasukkan variabel sesuai dengan teknik yang diambil. Baik itu analisis teknikal, analisis fundamental, analisis pasar, maupun analisis campuran. Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan bagaimana caranya melakukan analisis pasar, Anda bisa baca di buku saya, judulnya Kebijakan Dividen, di bab, kalau tidak salah, bab 19, tentang analisis pasar. Nanti Anda bisa cek di situ bagaimana sih caranya melakukan analisis pasar. Anda bisa dapat di situ. Sementara untuk analisis teknikal, Anda bisa baca di bukunya, siapa yang paling bagus ya? Analisis pasar, David Soekardi. Anda bisa baca di bukunya David Soekardi pada judulnya Technical Analysis. Itu bagus sekali. Kalau analisis fundamental, kalau Anda ingin baca secara teknis bagaimana, terus terang saya belum nemu bukunya. Tetapi secara umum Anda bisa mempelajari di bukunya Madura, J. Madura. Saya sudah pernah membagikan PDF-nya kalau tidak salah, buku Madura itu Manajemen Keuangan Internasional. Bukunya tebal, saya malas ngeluarin ya. Bukunya tebal lah. Bukunya gede, tebal. Itu PDF-nya udah pernah saya bagiin kalau nggak salah. Kalau enggak nanti kapan-kapan saya bagiin lagi, atau Anda googling, cari bukunya International Financial Management, yang sudah gratis itu cetakan ke-7, cetakan ke-9. Cetakan berikutnya masih bayar. Nah, nanti Anda cek sendiri ya. Penulisnya Madura. Madura itu bukan Pulau Madura ya. Nama penulis buku dari luar negeri. Itu bagus. Jadi Anda cek bagaimana cara melakukan analisis itu masing-masing. Kalau tertarik, nanti coba gunakan itu sebagai alat untuk melakukan analisis pada mini riset Anda. Atau kalau Anda mau lanjutkan, mini riset itu lanjutkan menjadi skripsi. Karena jarang sekali ada mahasiswa MKS yang melakukan riset di bidang manajemen keuangan internasional. Jadi bagus juga kalau ada salah satu orang di antara Anda yang ahli di bidang itu. Kan siapa tahu jadi dosen di MKS ya. Kayak saya kan mau pensiun udah tua, siapa tahu digantikan oleh Maulana Rizka, itu kan badannya tinggi besar kayaknya tuh cocok jadi dosen. Jadi kalau ada yang bandel-bandel tinggal pukul itu kan gampang. Oke. Kalau bisa jaga kesehatan, jangan duduk terlalu berdekatan, itu yang 3 orang, 1 COVID, 3 COVID nanti. Jangan masuk ke kampus. Karena kampus sekarang lagi tinggi, PUPI 9 orang kalau nggak salah, fakultas Sludin ya, PUPI itu apa? Sludin 9 orang, PEBI baru berapa ya? PEBI masih sedikit lah, baru berapa orang, tapi lumayan gitu, tercatat namanya dalam sejarah. Ada yang COVID. Kampus kita gede, yang paling gede itu sekarang UGM. Karena UGM ada beberapa jurusan yang terpaksa harus membuka kelas karena ada yang vokasi. Jadi harus bidang keahlian yang tidak mungkin diajarkan melalui Zoom gitu, harus dipraktekkan. Nah itu yang positif banyak sekali. Terus Fakultas Teknik UNY, karena mereka harus berpraktik, itu ada yang COVID juga. Nah, di Jogja sekarang karena Anda kebanyakan ini masih bertahan di Jogja, hati-hati. Jogja itu banyak wilayahnya mulai mendekati hitam. Sultan sudah mengumumkan untuk berhati-hati kemana-mana, pakai masker. Walaupun kalian ada di satu tempat, ini 3 orang ini yang berbahaya. Walaupun kalian ada di satu tempat, tapi kalian kan pernah keluar, pernah makan, pernah apa, ketemu dengan orang lain kan berbahaya. Jadi jaga kesehatan, semoga kita masih punya napas ketemu minggu depan.
masih punya umur untuk ketemu minggu depan. Semoga jangan ada tahlilan di kelompok kelas ini minggu depan ya. Semoga sehat-sehat. Oh ya, saya ingatkan begini. Kemarin saya pulang ke Tasik, ngejenguk ibu saya, kemudian kakak saya itu guru. Dia cerita bahwa ada guru honorer di sekolahnya waktu kemarin itu membagikan link UAS. Mereka kan sedang UAS tuh. Nah, ada satu guru honorer sedang membagikan link UAS. Itu tiba-tiba linknya berhenti. Jadi WhatsApp-nya tiba-tiba berhenti, tidak berbunyi lagi. Sesudah dicek ternyata beliau meninggal. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sesak napas di dokter. Jadi Anda harus bayangkan orang ini gimana dedikasinya terhadap profesinya. Dia guru yang hebat. Walaupun dia profesinya itu guru honorer, gajinya nggak seberapa, tapi dia meninggal dalam keadaan sedang bertugas mengirimkan link ujian akhir semester pada murid-muridnya. Meninggal di ruang periksa dokter. Dia lagi nunggu antrian diperiksa dokter. Dan dia nggak tahu bahwa dia itu sesak napas itu gara-gara COVID. Jadi jangan bilang bukan COVID, itu tutup mulutnya pakai masker. Yang batuk-batuk itu, hati-hati. Kita nggak tahu persis kita itu sakit atau tidak. Ya, Jis, itu di dekat kamu lagi ada orang lain juga. Ya, kalau nggak penting-penting amat, jangan berhubungan sama orang lain. Semoga kita sehat lah, itu intinya ya. Kalau bisa kemana-mana pakai masker. Yang perempuan, ini kesempatan Anda menggunakan menggunakan apa tuh? Cadar. Kemarin itu kalau di UIN itu kan pakai cadar itu, wah kayaknya salah sekali gitu, dihukum dimarahin gitu. Kalau sekarang itu kesempatan tuh yang mau pakai cadar karena memang harus pakai masker. Baiklah, terima kasih sudah memperhatikan. Tidak terima kasih karena sebagian nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Tidak terima kasih juga karena sebagian lupa apa yang sudah pernah saya sampaikan. Lain kali, kalau mau masuk ke kelas saya, baca dulu. Jangan masuk ke kelas dalam keadaan nggak baca. Minggu depan adalah pertemuan ke-12. Tinggal 12, 13, 14, 15 Anda mengumpulkan riset, tidak ada diskusi. Kalau mau ada diskusi, kirimkanlah sejak sekarang. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, kita bisa berdiskusi dengan cepat. Terima kasih, semoga Anda, kita semua mendapatkan keberkahan ilmu siang ini. Semoga Allah menempatkan kita menjadi golongan orang-orang yang berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Absen nanti kasih di grup aja ya. Apa? Kamu belum pernah? Wah, isu. Pernah itu. Ya udah nanti saya bagiin ya. Kalau misalkan kalau mau cari, caranya gini. Free PDF di Google ya, free PDF tambah Madura, JF Madura plus financial international financial management. Tapi kalau nggak ada nanti saya sharing di grup. Terima kasih ya. Assalamualaikum.